It may seem you wanna be in love. I don't care, you're taking me apart. Saya Niucara 5 Samosir dengan NIM 42231414041. Saya Margareta Octaviana Beristepu dengan NIM 42231411056. Perkenalkan, nama saya Nada Awani dengan NIM 422331030. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila Saragi dengan NIM 422-334-1017. Perkenalkan, nama saya Azara Disti dengan NIM 422334133. Perkenalkan, nama saya Kristina Talia Bersendiri dengan NIM 422-3141-044. Adapun topik yang kami angkat mengenai tantangan atau masalah yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu masalah pemerataan pendidikan khususnya di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu arti pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya, sebaik-baiknya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, merasakan pendidikan, sehingga pendidikan itu mampu menjadi suatu wahana bagi pembangunan sumber daya manusia demi menunjang pembangunan. Nah, pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan berperan penting dan berperan besar dalam pembangunan bangsa. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat belum dikatakan merata. Misalnya saja, di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat lengkap dan maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bahkan tenaga pendidik juga di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil masih sangat kurang. Pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan anak yang belum menginjak pendidikan sekolah atau anak usia dini. Misalnya tuh playgroup dan taman kanak-kanak. Nah, pendidikan sekolah ini masih terdapat di kota-kota besar, dan pendidikan sekolah ini jarang terdapat di kota-kota yang terpencil. Pendidikan sekolah dasar ini terdapat pemerataannya di kota-kota besar dan termasuk di kota-kota terpencil juga. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah mutu pendidikan yang tidak merata. Nah, misalnya yaitu dari sarana prasarana, alat sumber belajar, dan serta tenaga berpendidikan dan perpendidikan beda di antara desa-desa terpencil dan yang ada di kota-kota yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, hal ini yang menyebabkan kualitas dari SDM yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut. Pendidikan formal pada pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah, dapat pula dirasakan pemerataannya khususnya di Indonesia. Anak-anak usia sekolah menengah tidak lagi melanjutkan pendidikan mereka dari pendidikan dasar ke pendidikan sekolah jenjang menengah. Alasan yang sering kali kita dengar ialah tidak adanya biaya untuk sekolah. Selain itu, fasilitas yang tersedia berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Perbedaan ini dapat dirasakan antara pendidikan menengah di daerah perkotaan dengan pendidikan menengah di daerah terpencil. Contoh nyatanya ialah alat bantu dalam proses pembelajaran. Di daerah perkotaan, alat bantunya itu ialah Infocus, di mana Infocus ini membantu para pendidik untuk menampilkan PPT ataupun PowerPoint, di mana PPT inilah yang menjelaskan nanti adanya di situ materi-materi yang diberikan dengan adanya bentuk-bentuk atau animasi agar para siswa dapat tertarik dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada daerah terpencil mereka masih menggunakan papan tulis dengan kapur untuk melakukan proses pembelajaran. Dari sini kita dapat melihat tidak adanya pemerataan pada alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya pemerataan ini, kesempatan pendidikan di jenjang
pendidikan menengah ialah kurangnya kesadaran dari para siswa ataupun para pendidik tentang pendidikan di daerah terpencil, di mana akses pendidikan sangat sulit untuk dijangkau dan tidak dapat mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Pendidikan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut pendapat saya, progresivisme adalah aliran filsafat modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanakan pendidikan menjadi lebih maju. Karena progresivisme adalah filosofi pendidikan yang mendukung reformasi sosial, berdasarkan gagasan di mana kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan ekonomi, dan organisasi sosial yang sangat penting. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai permasalahan di dalam dunia pendidikan, khususnya di bagian pemerataan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal atau di luar lingkungan sekolah. Selain mengalami permasalahan atau hambatan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan formal, pembangunan pendidikan juga mengalami hambatan dalam akses peningkatan dan pemerataan pendidikan non-formal. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan yang pertama adalah pendirian lembaga pendidikan yang masih berorientasi pada daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah terpencil itu masih sangat kurang, sehingga kurang adanya pemerataan pendidikan pada daerah tersebut. Yang kedua, masih terdapat penyelenggara atau pendiri lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar baik dari segi prasarana ataupun sarana. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Yang keempat, rendahnya kualitas warga negara, pendidik dan kependidikan. Yang kelima, akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Dan yang terakhir, hambatan dari pendidikan non-formal, yaitu membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah. Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, ada beberapa upaya yang diambil. Yang pertama itu peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan. Yang kedua ialah meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara wajib belajar selama 12 tahun, pemberian beasiswa dengan anak murid atau anak didik yang berprestasi, atau beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi, pendidikan non-formal ini dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia dan waktu. Jadi kesimpulannya adalah dikarenakan pendidikan itu dapat membentuk pola pikir seseorang dalam menyelesaikan masalah baik dalam dirinya maupun lingkungan sekitar, pendidikan itu berguna sebagai investasi yang digunakan dalam jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negaranya. Keberhasilan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari nilai kualitas dan mutu pendidiknya. Maka itu, hendaklah pendidikan itu dapat mencakup semua kalangan dan semua daerah tanpa memilah-milah. Jika semua sarana dan prasarana dan tenaga pendidik telah disamaratakan, maka pendidikan di Indonesia dapat berjalan beriringan dengan mutu pendidikan yang tercapai dengan tujuannya, di mana tujuannya ini untuk membangun generasi yang unggul, berprestasi, berorientasi, dan berbudi pekerti. Jadi, menurut kelompok kami, semua aliran filsafat pendidikan sangatlah baik diterapkan bersamaan dalam menanggulangi permasalahan ini. Tetapi ada baiknya lebih mengutamakan aliran filsafat progresivisme, karena dengan adanya aliran filsafat progresivisme, maka
permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia akan terus berproses dan bergerak menuju arah yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan demi menghasilkan perubahan yang baik, mencapai mutu sekolah atau pendidikan yang berkualitas nantinya. Demikian dari penjelasan kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.